Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 8 di bab 6 bagian yang terakhir, yaitu belajar dari para martir. Dan sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa dulu memuji Tuhan dengan ketulusan hati ya, karena itu semua adalah demi diri kita berbakti pada Tuhan. Mari kita lakukan. Adapun tujuan kita ya adalah menyimpulkan keistimewaan William Tyndale dan kemudian menyimpulkan alasan William Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menguraikan alasan Alkitab tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh beberapa imam. Kemudian yang keempat adalah menguraikan akhir kematian William Tyndale sebagai martir. Kemudian anak-anak menyimpulkan kisah martir dari John Bunyan. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menguraikan teladan yang dilakukan pendeta Dietrich Bonhoeffer dalam hal martir. Anak-anak bisa buka buku paketmu dari halaman 44 dan 45, 46, 47. Dan pada William Tyndale anak-anak bisa membaca kapan lahirnya, pendidikannya, tetapi itu tidak penting sekali ya. Kita mengetahui bahwa William Tyndale itu orang yang cerdas, dia sekolah di Oxford ya, dan di Cambridge ya. Wow, itu universitas yang bagus ya. Dan yang menarik adalah dia adalah salah satu orang yang pertama kali menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli, yaitu Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dari bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi hebat sekali nih ya, orang yang pertama menerjemahkan ini. Jadi tidak hanya kaum para imam aja yang mengetahui ajaran-ajaran Alkitab, tetapi juga orang awam pun mengetahui. Adapun alasannya ya, William Tyndale menerjemahkan adalah agar gereja bisa dikontrol, ajarannya jangan sampai salah. Karena kalau hanya para imam saja yang mengerti isi Alkitab ya, karena dalam bahasa Ibrani dan Yunani, maka dia bisa mengajarkan yang salah. Coba anak-anak, kalau hanya pakar saja yang bisa mengerti isi Alkitab, misalkan dalam bahasa Ibrani ya, wow, semua orang akan menghormati saya. Dan ketika pakar bilang, oh di dalam Matius sekian sampai sekian ada ajaran kita harus membenci yang berbeda agama dan meludahi mereka dan jangan bergaul, kalau perlu membunuhnya. Coba, seluruh orang Kristen akan manut, akan turut dan percaya kepada pakar, ya kan? Dan itu ajaran yang salah. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh William Tyndale. Jadi harus ada kontrol dari masyarakat yang juga mengetahui ajaran Alkitab. Apa yang dilakukan oleh William itu tidak disukai oleh gereja. Gereja menganggap William itu mempengaruhi ajaran sesat dan terjemahannya salah, sehingga mereka berusaha membatasi gerak William ya. Kenapa? Karena mereka tidak ingin martabatnya, harga dirinya jadi rendah. Bahkan para imam ingin mereka dihormati lebih tinggi daripada Kristus. Tapi di sisi lain, para murid, maksud saya rakyat biasa, rohaninya semakin tinggi karena semakin mengerti ajaran asli dari Alkitab. Pada saat itu anak-anak, gereja mulai bergerak membatasi pengaruh William Tyndale, sehingga dia ditangkap dan dipenjara. Tetapi dalam penjara dia tidak diam statis. William Tyndale berkhotbah
kepada orang-orang yang dipenjara. Akhirnya banyak dari mereka yang bertobat. Akhirnya William Tyndale pada tahun 1536 dihukum mati. Bukan karena melakukan hal yang jahat, tetapi dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang menghukum mati siapa? Gereja itu sendiri. Tugas dari kalian sekarang, John Bunyan itu tolong dibaca ya, tugas dari John Bunyan. Martir John Bunyan, apa sih istimewanya di situ? Latar belakangnya ya dibaca, dimengerti. Nanti kalian bisa menyampaikannya lewat WA ya, menulis lewat WA secara japri dikirimkan ke Pak Kadok ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan kisah John Bunyan dan keistimewaannya ada atau tidak ya. Nah, pada zaman modern seperti ini, adakah martir? Sebuah pertanyaan ya, adakah martir? Saya nggak mau menyinggung nama-nama karena orangnya masih hidup ya, tetapi banyak orang Kristen yang menjadi pejabat, dia rela dipecat untuk menegakkan ajaran kekristenan. Orang-orang yang anti korupsi, sesungguhnya mereka itu martir bagi kita. Oke, pada abad modern, tepatnya pada zaman Nazi ya, wah ini mundur jauh sekali. Nazi yang berkuasa, kalau bicara Nazi mesti berbicara Jerman. Mereka itu, orang-orang itu membunuh orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dibunuh? Karena orang Yahudi dijadikan alasan mereka lah yang membunuh Kristus, yang menyalibkan Tuhan Yesus. Sehingga para Nazi mengumpulkan orang-orang Yahudi dalam suatu ruangan, lalu di ruangan itu disemprot gas, banyak ribuan orang Yahudi mati. Nah, pada saat itu ada pendeta yang tidak setuju dengan ulah Nazi, yaitu Dietrich Bonhoeffer. Wah, bacanya salah ya dimaafkan. Pokoknya tulisannya Dietrich Bonhoeffer ya. Dia menolak kebijakan Hitler. Karena menolak, maka Bonhoeffer dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Jadi pada saat itu ada dua gereja, gereja negara, ya, gereja yang ya nggak apa-apalah orang-orang Yahudi matiin aja nggak apa-apa, toh mereka dalam sejarahnya pernah membuat Tuhan Yesus dibunuh, disalib oleh mereka. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Orang salah. Yang salah adalah orang zaman dahulu, bukan keturunannya. Itu disebut gereja mengaku. Gereja yang mengaku, yang dipelopori oleh salah satunya adalah oleh Bonhoeffer itu. Begitu anak-anak, ada tugas dari kalian di halaman 46 ya. Karena kalian hanya 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, jadi nggak usah, apalagi sedang pandemi ya. Kalian belajar membuat cerita atau drama atau artikel yang menguraikan ya salah satu kisah tokoh dalam kehidupan para martir ini. Pilih salah satu, lalu buatlah dialog ya yang sesuai dengan zaman sekarang ini. Begitu, mari kita berdoa, memuji Tuhan dan jaga kesehatan.